Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Frins Malizia Zafira Aldi dengan NIM 2432764. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video praktikum saya yang merupakan hasil dari rekonstruksi DKL pada materi bioteknologi konvensional praktikum fermentasi pangan tape singkong, di mana praktikum ini ditujukan untuk siswa kelas 12 SMA. Adapun latar belakang dari praktikum ini, yaitu pertama mengenai bioteknologi konvensional, yang merupakan penerapan teknologi sederhana menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk berguna bagi manusia. Salah satu contoh aplikasinya adalah proses fermentasi tape singkong, di mana mikroorganisme dalam ragi tape memecah pati menjadi gula sederhana, alkohol, dan asam organik. Pada praktikum kali ini dilakukan inovasi dengan menambahkan perbandingan variabel eksperimen, yaitu dosis ragi dan jenis singkong. Hal ini untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi. Selain pengamatan organoleptik seperti tekstur, rasa, dan juga aroma, indikator keberhasilan fermentasi diperluas dengan pengukuran pH sebagai indikator tingkat keasaman dan uji kadar gula menggunakan refraktometer untuk mengetahui sisa gula dalam tape. Dengan inovasi ini, praktikum tidak hanya mengenalkan prinsip dasar fermentasi, tetapi juga melatih peserta didik dalam menganalisis proses bioteknologi secara kuantitatif dan sistematis. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi tape singkong, termasuk dosis ragi dalam fermentasi. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan peran-peran mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus dalam fermentasi tape singkong. Lalu yang ketiga, untuk mengamati perubahan tekstur, aroma, rasa, pH, dan kadar gula sebagai indikator keberhasilan fermentasi. Adapun variabel bebas pada praktikum ini, yang pertama yaitu jenis singkong dengan perbandingan singkong putih dengan singkong mentega. Singkong putih dan singkong mentega ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana singkong putih cenderung lebih padat dan tinggi pati, sedangkan singkong mentega lebih lembut dan sedikit lebih manis. Tujuan perbandingan untuk mengevaluasi perbedaan substrat terhadap aktivitas mikroorganisme selama fermentasi dan menilai kualitas tape yang dihasilkan dari masing-masing bahan. Selanjutnya yaitu pada dosis ragi dengan perbandingan 0,25 gram ragi dan 0,5 gram ragi untuk 500 gram singkong. Perbandingan dosis ragi optimal dengan dosis ragi yang lebih besar ini untuk menguji pengaruh dari populasi mikroorganisme terhadap kecepatan fermentasi dan kualitas hasil tape. Proses fermentasi tape singkong merupakan bentuk dari fermentasi alkohol yang terdiri dari dua tahapan, di mana tahap pertama yaitu hidrolisis pati menjadi gula sederhana. Enzim amilase dan juga glukoamilase dalam ragi memecah pati menjadi maltosa dan glukosa. Proses ini meningkatkan kadar gula sederhana, membuat tape terasa lebih manis. Lalu tahapan yang kedua yaitu fermentasi gula menjadi alkohol dan asam organik. Dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi, mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim enzimase. Lalu, mikroorganisme Lactobacillus yang merupakan bagian dari mikrobiota alami menghasilkan asam laktat, menurunkan pH dan juga memberi rasa asam ringan. Tahapan pertama yaitu persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Adapun alat-alat yang akan digunakan pada praktikum ini terdiri dari timbangan digital, pisau, refraktometer, mortar dan alu, pipet tetes, termometer, kertas pH, batang pengaduk, beker gelas, baskom, alat kukus, wadah tertutup, dan plastik. Lalu untuk bahan yang digunakan yaitu singkong mentega dan juga singkong putih dengan masing-masing 1 kg, ragi tape, air suling, dan daun pisang. Lalu selanjutnya siapkan singkong yang akan digunakan untuk percobaan, lalu kupas singkong dan kikis kulit arinya hingga bersih. Lalu selanjutnya cuci singkong dengan air mengalir hingga bersih. Selanjutnya yaitu proses pengukusan. Sebelumnya, timbang singkong terlebih dahulu seberat 500 gram.
Lalu siapkan air yang sudah mendidih, selanjutnya kukus singkong selama 15-20 menit hingga 3/4 matang. Proses ini bertujuan untuk melunakkan jaringan singkong, mengubah pati mentah menjadi pati glutanisasi dan mengurangi mikroba pengganggu. Jika sudah 3/4 matang, angkat singkong dan letakkan di wadah, lalu dinginkan selama 30 hingga 45 menit sampai mencapai suhu ruang. Hal ini bertujuan agar tidak membunuh mikroorganisme ragi pada singkong yang masih dengan suhu tinggi dan juga menciptakan kondisi ideal untuk fermentasi. Tahapan yang ketiga yaitu pengamatan awal pada singkong yang telah dikukus. Pertama, siapkan untuk uji kadar gula dengan pengukuran suhu air 20 derajat untuk kalibrasi refraktometer. Lalu teteskan air 3-4 tetes pada kaca prisma refraktometer untuk memastikan garis tepat di angka 0 gram per 100 gram. Setelah refraktometer dikalibrasi, ambil sedikit sampel singkong yang telah dikukus untuk dilakukan pengamatan organoleptik, pH, dan juga kadar gula. Sampel yang telah diambil dihaluskan menggunakan mortar dan alu, lalu dicampur dengan air suling untuk mendapatkan larutan singkong. Setelah itu, teteskan 3-4 tetes larutan singkong pada kaca prisma refraktometer untuk mengetahui kadar gula pada singkong. Lalu didapatkan hasil sebesar 2 gram per 100 gram. Catat hasil pada lembar kerja peserta didik. Lalu selanjutnya tuangkan larutan singkong pada beker gelas untuk memudahkan saat uji pH dengan menggunakan pH indikator. Setelah dilakukan uji pH, lakukan pengamatan uji organoleptik, lalu catat semua hasil pengamatan pada lembar kerja. Tahapan yang keempat yaitu proses peragian. Haluskan ragi tape menggunakan mortal dan alu secukupnya sesuai dengan kebutuhan perlakuan. Selanjutnya, timbang singkong yang sudah dikukus seberat 250 gram untuk perlakuan pertama. Lalu timbang ragi seberat 0,25 gram. Setelah itu, letakkan singkong yang sudah ditimbang ke dalam wadah, lalu taburi ragi secara menyeluruh dan ratakan hingga mengenai seluruh bagian pada singkong. Tahapan yang kelima yaitu fermentasi. Bungkus singkong yang sudah ditaburi oleh ragi dengan daun pisang, lalu simpan di dalam plastik dan wadah tertutup untuk mengoptimalkan proses fermentasi aerob.
Saat proses pembungkusan, hindari bersentuhan langsung dengan objek untuk mengurangi terjadinya kontaminasi oleh mikroba yang tidak diinginkan sehingga mengurangi resiko terjadinya gagal fermentasi. Pada singkong yang telah selesai dibungkus dengan daun pisang dan plastik, beri label untuk mengetahui jenis singkong dan juga dosis ragi. Selanjutnya, lakukan perlakuan yang sama dari tahapan 1 yaitu persiapan hingga tahapan 4 yaitu proses fermentasi pada perlakuan 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya, singkong yang telah diberi ragi disimpan pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius selama 2 hari. Hal ini bertujuan agar mikroorganisme dapat bekerja pada suhu optimal dengan lama waktu yang optimal. Tahapan yang kelima yaitu pengamatan dan analisis. Lakukan pengamatan pada tape yang telah difermentasi dengan melakukan uji organoleptik, uji kadar pH dan juga kadar gula, lalu rekam data hasil pengamatan di tabel pada lembar kerja. Selanjutnya, lakukan pengamatan yang sama pada percobaan 2, 3, dan juga 4. Berikut merupakan perbedaan hasil fermentasi pada singkong putih dan singkong mentega dengan dosis ragi yang optimal. Setelah melakukan fermentasi tape singkong dengan variasi dosis ragi dan jenis singkong, maka diperoleh hasil sebagai berikut yang terdapat pada tabel hasil pengamatan, di mana sebelum fermentasi semua singkong memiliki tekstur sedikit keras, aroma netral, rasa hambar, dan pH sekitar 6 atau netral, di mana kadar gula awal tape singkong itu berkisar antara 2 hingga 3,5
gram per 100 gram larutan. Lalu setelah fermentasi terjadi perubahan signifikan, di mana tape singkong dengan dosis ragi 0,25 gram menunjukkan tekstur yang lembut, aroma alkohol dengan manis ringan, rasa manis, pH turun menjadi 4, dan kadar gula sebesar 7,8 gram per 100 gram. Sementara itu pada tape dengan dosis ragi 0,5 gram terjadi overfermentasi, ditandai dengan tekstur sangat lembek, aroma alkohol kuat, rasa yang berubah menjadi asam, pH turun lebih drastis menjadi 3, dan kadar gula lebih rendah, yaitu sekitar 5 gram per 100 gram. Secara keseluruhan, penambahan ragi yang terlalu banyak mempercepat fermentasi sehingga mempercepat penurunan kadar gula dan pH, namun mengurangi kualitas tekstur dan rasa tape. Pengamatan ini menunjukkan bahwa penggunaan ragi dalam jumlah optimal sangat penting untuk menghasilkan tape yang manis, lembut, dan beraroma khas. Lalu, setelah melakukan praktikum, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan analisis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam, di mana pada lembar ini peserta didik diminta menilai perlakuan mana yang menghasilkan tape terbaik berdasarkan indikator yang diamati, memahami peran mikroorganisme selama fermentasi, menganalisis pengaruh dosis ragi terhadap keberhasilan proses, serta menerapkan pengalaman praktikum untuk merancang produksi tape skala rumah tangga atau industri kecil. Dengan pendekatan ini, peserta didik belajar untuk menghubungkan teori dengan data, menganalisis faktor-faktor ilmiah, dan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti eksperimen. Pertanyaan yang disajikan ini mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan aplikasi konsep bioteknologi dalam kehidupan nyata. Baik melalui praktikum ini, peserta didik dapat memahami proses fermentasi tape sebagai penerapan dari bioteknologi konvensional. Dengan membandingkan jenis singkong dan juga dosis ragi yang digunakan, maka peserta didik ini dapat melihat secara langsung pengaruh nyatanya terhadap hasil fermentasi. Untuk tingkat SMA, dalam mengevaluasi hasil fermentasi ini dapat dilakukan uji organoleptik dan juga uji kadar pH sebagai pengamatan kualitatifnya. Namun untuk pengukuran kadar gula yang menggunakan Henry Fructometer ini merupakan bentuk tambahan dalam keperluan analisis yang lebih rinci dan lebih cocok untuk diterapkan pada jenjang S1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait video hasil rekonstruksi DKL pada materi bioteknologi konvensional, khususnya praktikum fermentasi pangan tape singkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.